Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi di konten opsi, yaitu opini sana-sini. Hari ini gue akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai bahwa apa yang selama ini gue pelajarin kayak gitu. Nah, yang akan gue bahas pada konten kali ini adalah tentang bagaimana cara kita mendapatkan apa yang kita harapkan gitu, dalam kita mendapatkan sebuah mimpi, tapi sehingga kita itu selalu ingat apa yang harus kita capai gitu, sebagai pegangan bahwa jika kalau misalkan lu punya sebuah mimpi gitu di masa yang akan datang, walaupun itu short term atau long term, jangka panjang atau jangka pendek, itu selebihnya bisa tergantung dari teman-temannya, seberapa niat teman-teman untuk merealisasikan mimpi tersebut gitu. Nah, kadang kita untuk dapat mendapatkan sebuah motivasi gitu, untuk mendapatkan sebuah motivasi agar kita dalam mencapai sebuah mimpi itu bisa melakukan apa ya? Hal apa gitu kan. Langkah pertama apa yang harus kita capai agar kita bisa mendapatkan atau bisa ada sedikit progres untuk memungkinkan atau kemungkinan berapa persen apa yang kita harapkan itu atau apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, salah satunya adalah yang ini based on pengalaman ya, based on my experience. Jadi kayak gua waktu itu ketika beberapa di masa sebelumnya gitu, di tahun ini gue sedikit cerita kayak selama ini gue selama kuliah gue ngerasa bingung, oh gimana sih ini perasaan kayak gue hidup gak ada progresnya, kayak apakah gue udah benar di progres yang selama ini yang gue jalanin gitu kan. Gue ingin mendapatkan apa yang gue harapkan, dimana gue punya mimpi yang dimana progresnya, tapi kok dengan adanya gue sekarang gitu, gue ngerasa bahwa wah ini kayak gue gak ada progres ke depan gitu. Salah satunya bukan karena lu gak ada progres ke depan, tapi itu kan yang gue ambil secara garis merah atau gue tarik kesimpulan bahwa progres yang gue harapkan atau sebenarnya gue udah lakukan nggak gue catat gitu kan, nggak gue tulis gitu sebagai step langkah untuk gue mendapatkan sesuatu mimpi yang akan gue capai di masa yang akan datang kayak gitu. Seperti contoh yang tadi gue jelasin bahwa nanti kita bisa membuat itu listnya itu bisa berupa long term atau short term. Jadi hal pertama adalah possibility ya kayak gitu. Lo misalkan punya mimpi membangun apa gitu, atau berkeluarga, atau memiliki rumah yang diharapkan, atau misalkan lo mau ibadah, memerakatan ibadah orang tua gitu kan. Kita punya ibadah ke orang tua, itu bisa dicapai dengan beberapa step gitu. Step tersebut gitu kan, agar benar-benar hal ini itu possible banget gitu. Wah, gue pasti bisa ngelakuin hal ini. Nah, pertama lu buat aja kalau misalkan untuk jangka panjang berarti lu kasih waktu. Dan ingat, harus ada dikasih waktu dan tenggat waktu yang ditentukan. Karena gitu kan, kenapa kita harus menentukan, kalau kata gue, kenapa harus kita catat, dan di catatan itu kita harus tulis kapan nih kira-kira hal ini bakal terjadi gitu. Sebenarnya bukan karena kayak takdir kita gak ada yang tahu gitu kan. Ada yang berkata, wis lu kayak menentukan takdir kayak itu. Bukan konsep ke sana. Jadi teman-teman kalau misalkan udah masuk ke ada pemikiran hal sana, ya teman-teman tidak bisa mencapai apa yang mimpi teman-teman harapkan. Nah, langkahnya adalah teman-teman harus bisa mencatat tenggat waktu yang ditentukan. Itu supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah motivasi bagi diri secara tidak langsung, dan sehingga dimotivasi itu akan kan nanti teringat. Jadi kita ketika kayak misalkan kalau misalkan kita lupa misalkan, tapi karena kita disimpan di buku, di catatan, oh iya gue punya mimpi bahwa gue harus misalkan lulus di tahun sekian dengan IPK yang sekian, contoh gitu kan, atau gue harus bisa at least membahagiakan orang tua di umur sekian dan sekian. Itu terserah gitu kan, up to you gitu. Yang penting ada tenggat waktu, misalkan tahun 2026 atau tahun 2025. Nah, itu terserah. Yang penting teman-teman ini di sini mencatat gitu kan, apa yang teman-teman harapkan ke depannya. Kayak gitu. Ditulis, karena akan itu secara tidak langsung otak itu akan menerima informasi yang teman-teman tulis gitu kan. Teman-teman tulis kemudian disimpan di otak. Nah, nanti di otak itu diproses
dan terciptalah sebuah motivasi atau effort gitu kan. Effortnya itu teman-teman menjadi, wah, gue misalkan pengen kuliah ke luar negeri, ya udah tahap pertama gue harus belajar bahasa Inggris, mulai public speaking, terus kemudian mengajak teman untuk speak each other, kayak untuk supaya build your skill gitu, membangun skillmu untuk bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Nah itu salah satu caranya. Terus kemudian nanti teman-teman, oh ternyata gue udah bisa nih di speaking, tinggal nanti masuk ke grammar. Teman-teman misalkan apa nih dalam berapa bulan misalkan speaking teman-teman at least sudah pas gitu, udah ngelewatin atau udah sekiranya teman-teman ngerasa wah udah confident lah kalau misalkan dalam gua berbahasa gitu, kalau dalam speaking ya gitu, masuk ke grammar. Misalkan dari teman-teman grammar itu kan banyak harus perlu literasi baca buku banyak, terus kemudian hal-hal yang lain yang dibutuhkan, misalkan butuhlah waktu tambahan lagi 4 bulan. Oke teman-teman, 4 bulan dimulai dari hari sekarang. Nah nanti 4 bulan ini apa nih? Oh ikut kursus, atau selain ikut kursus mungkin teman-teman ikut lomba, ajang-ajang dan sebagainya, atau misalkan buat esai atau hal-hal yang lain yang teman-teman bisa itu membuild your writing skill and grammar skill. Jadi membangun segala semua hal yang dibutuhkan gitu untuk mendapatkan. Nah jika kalau misalnya udah seperti itu gitu kan, tidak mungkin, nah possible-nya itu bisa terjadi kayak gitu kemungkinan ya, karena gini, kembali lagi back kalau misalkan oh ini takdir, kita gak ada yang tahu gitu kan. Tapi bukankah kalau misalkan kita misalkan gue ngambil sebuah opini gitu kan di pendapat agama gitu, karena mungkin di agama teman-teman yang lain juga ngerasakan akan hal itu gitu. Jadi kita ini tidak sepenuhnya bahwa gitu kan ada dalam di agama gue berpendapat bahwa dalam sebuah dalil gitu bahwa kita ini gitu kan kita bisa, Tuhan gitu tidak akan merubah suatu kaum jikalau memang kaum itu merubah atas kehendaknya diri pribadi gitu, tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu ingin merubah gitu. Jadi takdir keputusan Allah itu gitu kan, ada yang bisa diubah, ada yang benar-benar itu mutlak gitu. Kayak misalkan lu meninggal kapan gitu kan. Nah lu meninggal kapan ya itu udah takdir. Ini gue sedikit bahas konteks agama ya, biar teman-teman nanti nggak terlalu pincang dalam kayak atau memposisikan sesuatu sehingga teman-teman itu tidak terlalu kayak wah gue seolah-olah hidup selamanya, atau gue seolah-olah gak akan mati, atau gue seolah-olah gue harus ambis dan mendapatkan segala hal yang gue punya, tapi teman-teman lupa gitu. Ada possible yang teman-teman gak tahu umur itu berapa akan meninggal, karena meninggal itu sudah takdir mutlak gitu. Teman-teman semua di sini, kita semua akan meninggal gitu, gak ada kan yang awet hidup abadi. Nah itu supaya membentengi di hidup kita, supaya kita tidak terjerat atau tidak pikiran kita ini sebagai selaku muslim ya, teman-teman juga di agamanya juga punya keimanan, kepercayaan tentang akan hal itu, sehingga di saat itu kita possible-nya dan ini itu seimbang, balance gitu, rasa kecewa dan rasa optimisnya itu balance gitu. Jadi maksudnya nanti teman-teman menerima ternyata ketika teman-teman di perjalanan ada sesuatu kayak oh ternyata gak bisa nih kayak gitu, ada dihadapkan dengan problem yang lain. Ketika teman-teman mau menghadapi sesuatu ada problem yang lain gitu, jadi teman-teman bisa menerima dan oh mungkin jalannya kita misalkan teman-teman pengen menjadi seorang dokter gitu, contoh gue lah, kita balik lagi di diskusi opini sana sini ini based on my experience ya. Kata gue misalkan pengen jadi dokter nih, gue jadi dokter, terus kemudian gue ngarepin gue misalkan belajar terus semangat, terus kemudian yang gue sukai biologi ternyata dan sebagainya. Ternyata gitu kan, selang beberapa di masa yang akan datang, oh kok gue masuk jurusan ini ya sekarang, jadi kayak dari dokter ke jurusan teknik misalkan ya, yang gue alamin. Ternyata gue alamin nanti yang gue gak tau terus gue jalanin. Ternyata yang gue jalanin ini maksudnya gini, hidup itu mengalir. Nah, mengalir di sini harus ada usaha dan effort ya. Bukan berarti kayak lu ngerasa bahwa ngalir aja gak ada usahanya, kayak mageran itu salah ya. Karena balik lagi ke dalil yang tadi gue jelasin bahwa Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaumnya itu merubah sendiri. Tapi mengenai bahwa lu takdir ke depannya untuk seperti apa gitu kan, namanya manusia harus ikhtiar kan. Gue misalkan ikhtiar nih pengen jadi dokter, gue ikutan ini dan sebagainya. Ternyata takdir Tuhan berbeda gitu. Gue ditempatkan di posisi bukan jadi dokter, misalkan jadi seorang engineer misalkan ya kayak gitu. Nah jadi seorang engineer ini gue berpikir bahwa ketika orang tua gue sakit misalkan nih, ada dokter yang ngobatin, atau misalkan gue lagi sakit dulu misalkan jatuh,
Dan ternyata gue tuh kayak ada sedikit trauma, apa ya, kayak ada tremor gitu kalau misalkan lihat sesuatu. Bukan ngerasa gue takut, tapi kayak gak tahu kayak tremor gitu, gak tega, dan sehingga kayak ke mental gue itu jadi down. Nah mungkin Tuhan sudah tahu jawaban yang terbaik, karena balik lagi gue bakal ambil sebuah dalil Quran juga gitu kan, bahwa kayak menurut apa yang menurutmu baik kayak gitu, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Nah tapi kayak gitu kan, kita harus juga dalam memutuskan sebuah keputusan kita. Makanya ketika setiap ada keputusan, kita berharap semoga ini pilihan kita dan Tuhan udah menentukan yang terbaik. Jadi kayak apalagi dalam masalah ini berarti kita ambil karena opsi ini sana sini, apa yang kita ambil berarti yang tadi adalah positive thinking. Kita harus selalu berhusnuzon atau berpositif terhadap takdir Tuhan. Positif di sini bukan kayak kita seolah-olah menerima takdir aja, yang gue tadi jelasin tadi, jadi diem aja mager-mager. Itu salah. Teman-teman boleh punya mimpi banyak hal gitu kan. Teman-teman boleh punya ambisi atau punya mimpi atau cita-cita yang harus dicapai. Tapi harus ingat gitu kan, teman-teman ketika memaksakan suatu kehendak ya tidak bisa possible 100% gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kita takdir itu atau kita itu tidak bisa meramal atau memprediksi masa depan itu 100% gitu. 100% itu correct gitu atau benar-benar terjadi, happen. Gak bisa. Kayak gitu. Selebihnya kita harus takdir karena ada sesuatu yang infinity atau sesuatu yang benar-benar kekuasaannya yang tak terbatas dan bisa mengatur segalanya gitu. Kita gak bisa gitu dalam makan hari itu. Tapi kita untuk memproses untuk hal itu, kita bisa menentukan apa yang kita inginkan, berusaha dan berikhtiar. Intinya kita harus selalu ikhtiar. Gitu. Ada satu kata-kata lagi nanti sebagai penutup nanti di diskusi ini, ya walaupun nanti konteks kedepannya nanti gue ambil kesimpulan. Satu kata-kata lagi, kalau misalkan kita punya usaha atau kita punya mimpi gitu kan, doa gitu kan, kita hanya berdoa kepada Tuhan gitu sebagai makhluk yang beriman. Ya Tuhan, saya ingin mendapatkan sesuatu, tapi teman-teman tidak ada usahanya, apakah Tuhan akan mengabulkannya gitu kan. Walaupun misalkan dari arah yang tidak diduga, ya gak mungkin lah, kita harus menjemput gitu, harus menjemput usaha itu. Nah makanya gitu, apakah kalau misalkan kita dengan usaha 100% kita usaha nih, ternyata takdir Tuhan berkata lain gitu kan. Tanpa doa dengan ya Tuhan, saya berharap ini jalan takdir saya, dan saya terus berdoa, terus kita support lagi dengan doa usaha terus dengan semaksimal mungkin. Apakah Tuhan tidak akan mendengar doa kita? Pasti mendengar gitu. Sampai Tuhan, oh ini udah pantas nih orang ini gitu. Akhirnya Tuhan kabul kayak gitu. Nah, pesan yang gue sampaikan di opsi ini sana sini adalah bahwa setiap orang punya hak untuk mimpi, untuk mencapainya. Dan cara yang tepat agar kita itu mendapatkan atau selalu ingat apa yang kita mimpikan atau yang kita harapkan untuk kedepannya gitu, yaitu dengan mencatatnya dan tenggak waktu yang ditentukan, karena itu akan terus merimain dalam otak pikiran kita, oh ayo Jrul, lu punya mimpi nih kedepannya, lu harus dapetin ini, harus bahagiain orang tua, harus ini, dan sebagainya. Nah, hal itu akan selalu terus mengingat dalam diri kita, sehingga untuk melakukan perbuatan atau kelakuan hal-hal yang negatif atau sesuatu yang unproduktif, contoh misalkan main-main dan hal-hal yang itu akan lama-lama akan terkikis, belum lagi nanti oleh beberapa faktor, misalkan dari problem hal yang lain, dari mulai kedewasaannya udah bertambah, kematangan dirinya udah bertambah, sehingga teman-teman bisa mendewasakan ketika ingin membuat decision making atau membuat sebuah keputusan di masa yang akan datang. Teman-teman akan semakin arif dan bijak, dan teman-teman semoga bisa mendapatkan apa yang teman-teman kan. Jadi kayak di konten ini sebagai penutup, itu kesimpulan yang tadi gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.